Dari sejak dahulu kala, umat manusia selalu mampu untuk berinovasi serta memanfaatkan sumber daya yang ada untuk membangun peradaban impian yang nyaman dan aman dengan kecerdasan yang manusia miliki. Sejarah pun mengukir bahwa peradaban dibangun mulai dari pemukiman nomaden yang berpindah-pindah sederhana hingga sampai pemukiman permanen dengan segala kecanggihan teknologi penunjang kehidupan yang kita lihat ini. Nah, Republika Mahasiswa bakalan ngebahas nih tentang peradaban masa depan yang sudah diimajinasikan oleh manusia melalui pembangunan kota futuristik di berbagai penjuru dunia. Kira-kira ada negara mana saja yang sudah mempersiapkan hal tersebut? So, langsung aja kita bahas. Tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! Yang pertama, mega proyek kota Neom yang diprakarsai oleh Arab Saudi. Mega proyek yang juga disebut paling mencengangkan di abad ini yaitu Neom. Ini adalah proyek mega kota futuristik yang diprakarsai oleh putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman Al Saud, sebagai bagian dari visi 2030 Arab Saudi. Berada di dekat Laut Merah, Neom sebagai mega proyek kota baru masa depan diharapkan mampu untuk menjadi pusat inovasi global yang berfokus pada teknologi maju, energi terbarukan, bioteknologi, produksi makanan, mobilitas hingga hiburan. Di samping itu, mega proyek kota baru pada bagian utara Arab Saudi ini memiliki luas sebesar 26.500 km persegi dengan berbagai area dan infrastruktur unik dan maju seperti Oksagon. Nah, Oksagon adalah salah satu proyek utama di dalam mega proyek kota baru Neom, dirancang dengan bentuk 8 sisi. Oksagon diharapkan mampu untuk menampung berbagai industri yang berfokus pada keberlanjutan pengembangan teknologi canggih termasuk manufaktur cerdas, energi terbarukan, bioteknologi, dan logistik maritim. Selain itu, Oksagon juga dirancang agar menjadi pelabuhan otomatis terbesar di dunia dengan kemampuan logistik yang canggih berbasis artificial intelligence. Oksagon bukan satu-satunya proyek utama dalam pembangunan mega kota Neom. Mega kota yang satu ini juga membangun area pariwisata di pegunungan yang diberi nama Trojena. Sebagai proyek yang bertujuan membangun pariwisata, Trojena menawarkan fasilitas ski dan snowboarding serta fasilitas untuk berbagai olahraga outdoor seperti hiking, sepeda gunung, dan climbing. Yang notabene-nya kita tahu area tersebut itu panas dan gersang, namun diubah menjadi lokasi pariwisata yang dingin penuh salju. Sangat luar biasa sekali. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Arab Saudi dalam mendorong pengurangan emisi karbon, mega proyek kota baru Neom akan membangun The Line, yaitu salah satu proyek sepanjang 170 km yang dirancang khusus untuk beroperasi tanpa emisi karbon dengan kota yang memanjang di padang pasir gurun. Hal ini memungkinkan karena kota ini akan sepenuhnya menggunakan energi terbarukan, termasuk listrik dari tenaga surya dan juga angin. Wah, keren banget ya. Mereka bisa mendaur ulang energi yang ada di sekitar lingkungannya menjadi energi yang bisa efisien untuk dipakai. Luar biasa memang Arab Saudi ini. 2. Mega proyek kota baru Masdar City di Uni Emirat Arab. Untuk menunjang kehidupan manusia di masa depan, Masdar City dirancang untuk menjadi salah satu kota futuristik paling ramah lingkungan dan berkelanjutan di dunia. Terletak di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Masdar City mempunyai visi dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan teknologi ramah lingkungan. Dengan visi sebagai kota futuristik ramah lingkungan, Masdar City bertujuan untuk mengurangi ketergantungan peradaban manusia terhadap energi fosil yang nantinya bakal habis dan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi kota yang tidak menghasilkan emisi karbon dan limbah yang dapat mencemarkan lingkungan dan udara. Karena posisinya yang terletak di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Masdar City dibangun menggunakan gaya arsitektur tradisional Arab yang digabungkan dengan desain teknologi modern saat ini. Kota ini didesain dengan jalur pejalan kaki yang sempit, tapi mampu untuk menangkap udara sejuk dengan model bangunan yang memberi naungan kepada para pejalan kaki. Desain tata letak kota yang kreatif membuat mega proyek kota baru futuristik ini menjadi 10 derajat lebih sejuk dibandingkan area lain di wilayah Abu Dhabi yang notabene-nya hampir selalu memiliki cuaca yang terik. Dalam pembangunannya, Masdar City berusaha menciptakan infrastruktur yang ramah lingkungan dengan energi terbarukan sebagai daya operasionalnya. Sebagai contoh, pada tahun 2017 saja Abu Dhabi Future Energy Company sudah bisa membangun villa ramah lingkungan yang memanfaatkan sumber energi terbarukan sebagai pasokan daya utamanya. Bukan hanya villa nantinya yang akan masuk kategori pembangunan net zero energi di Masdar City. Masdar City juga memiliki banyak bangunan ramah lingkungan yang beroperasi menggunakan energi terbarukan. Bangunan
yang ada meliputi Net Zero One Office Building, Masdar City Square, Masdar City Mall, hingga Delhi, infrastruktur yang terletak di jantung Masdar City dan berperan penting dalam menghubungkan berbagai area di Masdar City yang berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial, komersil, dan rekreasi. Menurut data yang ada, pembangunan konstruksi untuk kota Masdar City ini diperkirakan menelan biaya sebesar 18,7 miliar dolar hingga 19,8 miliar dolar Amerika, guys. Kalau dirupiahkan, wah, punya banyak banget ya. Triliun. Dengan estimasi total penduduk di masa depan mencapai 90.000 jiwa. Banyak sekali ya. Mungkin ini salah satu bentuk persiapan Uni Emirat Arab untuk menghadapi masa depan yang makin kompetitif. 3. Mega proyek IKN Nusantara. Nah, untuk mega proyek kota baru yang akan menunjang peradaban manusia di masa depan selanjutnya adalah Ibu Kota Nusantara. Nah, Nusantara sendiri adalah sebuah mega proyek kota yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk menggantikan posisi Jakarta sebagai ibu kota negara sebelumnya. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia telah mengalami berbagai macam masalah seperti kemacetan lalu lintas yang parah, padatan penduduk yang tinggi, hingga risiko banjir akibat penurunan tanah yang cukup signifikan setiap tahunnya. Sebagai sebuah kota masa depan, pemerintah Indonesia merancang Ibu Kota Nusantara agar beroperasi dengan energi ramah lingkungan yang dilengkapi dengan transportasi cerdas berbasis pejalan kaki. Letak di sebelah timur Pulau Kalimantan, Ibu Kota Nusantara dibangun di atas hutan dan di tengah sentral negara Indonesia. Dan meskipun menuai kritik akan dampak pengerusakan lingkungan, pemerintah Indonesia tetap teguh dalam melanjutkan pembangunan Nusantara IKN 1 ini. Dalam situs resmi Kementerian PUPR Indonesia, pemerintah berjanji akan menjaga kelestarian lingkungan dengan desain yang mengutamakan konservasi dan restorasi hutan sebagai langkah utama dalam pembangunan kota futuristik ini. Dengan luas sekitar 256.000 hektar, Ibu Kota Nusantara diperkirakan akan menelan biaya sebesar 33 miliar dolar Amerika Serikat. Karena Ibu Kota Nusantara memiliki tantangan yang cukup besar untuk menarik dan meyakinkan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, membuat banyak stakeholder, entah dari presiden, investor dalam negeri, bahkan luar negeri, ditarik untuk membantu pembangunan kota futuristik satu ini. 4. Kota Bunker Finlandia atau Helsinki Bunker City. Tiga proyek kota selanjutnya ini ada di Finlandia, dimana kita tahu sejak dahulu Rusia dan Finlandia selalu mengalami ketegangan hubungan politik. Situasi yang cukup berbahaya itu membuat Finlandia berada dalam posisi yang berpotensi untuk menjadi sasaran agresi militer Rusia yang seperti sebelumnya terjadi dan berkaitan dengan Ukraina. Demi mengantisipasi serangan nuklir, Finlandia sebagai negara dengan kualitas pendidikan yang mengagumkan nomor 1 di dunia, ternyata secara rahasia membangun sebuah kota bawah tanah di wilayah ibu kotanya Helsinki. Terletak 30 meter di bawah permukaan tanah, kota bunker Finlandia itu akhirnya terungkap setahun yang lalu dan sempat menjadi perbincangan dunia. Tiga proyek kota bawah tanah itu memiliki luas yang dapat menunjang kehidupan 600.000 hingga 900.000 warga selama berbulan-bulan dan melindungi mereka dari serangan nuklir bila serangan nuklir itu benar-benar terjadi. Samping itu, Helsinki Bunker City diketahui memiliki 500 bunker yang ada tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelindungan tapi juga dilengkapi dengan fasilitas seperti kafe dan jalur go-kart untuk memberikan kenyamanan bagi warga Finlandia bila masa krisis itu benar-benar terjadi. Hanya sedikit detail mengenai kota bawah tanah Finlandia ini, meski begitu diketahui bunker-bunker ini dibangun dengan menggali sekitar 9 juta meter kubik batuan dasar, yang mana luas bunker-bunker itu setara dengan volume 500.000 bus tingkat. Untuk mengevakuasi warga secara efektif, pemerintah Finlandia telah menyiapkan 25 stasiun metro di ibu kotanya Helsinki sebagai rute pelarian darurat. Wah, niat dan persiapan banget ya mereka. Memang benar-benar negara hebat deh Finlandia ini. 5. Mega proyek kota baru Dakar, Senegal. Beralih ke mega proyek kota baru selanjutnya untuk mengurangi tekanan populasi di ibu kota di Dakar serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di negara Senegal nih. Pemerintah di negara itu berusaha untuk membangun mega kota bergaya elegan bernama Diamniadio Lake City. Letak sekitar 30 km dari Dakar, ibu kota Senegal, Diamniadio Lake City menyediakan infrastruktur kelas dunia termasuk jalan raya, jembatan, dan transportasi umum yang efisien. Selain itu, mega proyek kota yang satu ini diharapkan menjadi pusat bisnis dan perdagangan nasional maupun
maupun internasional dengan gedung-gedung perkantoran modern berfasilitas canggih sebagai penunjangnya. Dibuat dengan berbagai pertimbangan, Yam Nia Dio Lake City menawarkan berbagai pilihan perumahan seperti apartemen, rumah keluarga tunggal, serta kompleks perumahan yang tentu saja terjangkau untuk warga negaranya. Samping itu, pemerintah Senegal juga membangun berbagai fasilitas seperti gedung sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas rekreasi seperti mall. Dengan berbagai fasilitas yang ada di Yam Nia Dio Lake City, pemerintah setempat berharap agar segala fasilitas yang ada dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk negaranya. Pada sebuah mega proyek kota baru yang memiliki luas 1.600 hektar, Yam Nia Dio Lake City memiliki tantangan besar dalam pembangunan, yaitu biaya pembangunannya. Agar dapat membangun fasilitas dan infrastruktur kota ini membutuhkan investasi besar dari pemerintah hingga sektor swasta yang diperkirakan menembus angka 2 miliar dolar Amerika Serikat. Wah, banyak banget ya. Cukup wajar lah untuk anggaran membangun sebuah kota yang futuristik. Nah, jadi gimana nih guys menurut kalian tentang negara-negara yang membangun kota futuristiknya untuk menyambut masa depan yang semakin maju dan kompetitif ini? Perlukah negara-negara tersebut menghabiskan banyak uang untuk membangun kota yang sangat maju? Ataukah uangnya sebenarnya lebih baik untuk urusan lain yang lebih penting? Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Karena kan terkait negara kita Indonesia juga membangun kota futuristik itu, yaitu IKN Nusantara.